Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku nggak bakal share info seputar kartu prakerja gitu ya, seperti biasanya. Jadi di sini aku cuma pengen share yaitu info beasiswa bagi kawan-kawan atau adik-adik yang ingin kuliah di tahun ini gitu ya, baik jalur SNMPTN ataupun SBMPTN ya. Jadi kalian bisa cek video info beasiswa ini. Oke ya, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Oke ya, jadi seperti di intro tadi, ya di sini aku bakal kasih info yaitu beasiswa gitu ya, beasiswa kuliah bagi kawan-kawan yang ingin kuliah di tahun ini, namun terganjal dengan keuangan gitu ya. Jadi beasiswa ini bukan KIP kuliah gitu ya, jadi di luar dari KIP kuliah. Nah, jadi buat kawan-kawan yang mungkin udah daftar KIP kuliah juga bisa daftar beasiswa ini, jadi bisa ke handle 2 gitu. Jadi kalau misal KIP kuliah nggak lolos, kalian masih bisa mengharapkan beasiswa ini gitu ya. Nah, jadi nama beasiswanya itu beasiswa Ethos ya, ini dia Ethos ID. Nah, sebenarnya beasiswa Ethos ID ini udah ada dari tahun 2019. Kalau dulu namanya Bea Studi Ethos ya. Nah, jadi intermezzo dulu ya. Jadi beasiswa Ethos ini dia beda dengan beasiswa KIP kuliah ataupun bidik misi kalau tahun lalu punya sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, Ethos ID ini dia bersumber dana dari dompet duafa. Nah, yang dimana bedanya dengan KIP kuliah tuh, kalau misalnya KIP kuliah dia kan seluruh Indonesia ya, PTN seluruh Indonesia bisa mengajukan KIP kuliah. Sedangkan khusus untuk Ethos ID ini gitu ya, dia hanya kampus-kampus tertentu aja gitu, kampus-kampus di luar Pulau Jawa umumnya gitu ya. Jadi daerah-daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua gitu. Pokoknya yang di luar Pulau Jawa lah, daerah-daerah gitu. Nah, jadi Ethos ID ini sangat membantu untuk kawan-kawan yang kekurangan ekonomi gitu untuk kuliah. Karena apa? Di sini kita bisa cek benefit atau keuntungan atau fasilitas yang ditawarkan beasiswa ini. Nah, yaitu yang pertama nih ya, support aktivitas bulanan baik itu uang saku selama 8 semester ya, 600.000 per bulan. Kan alhamdulillah juga lumayan gitu ya. Oke, kedua yaitu bantuan UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah kalian itu ditanggung sama beasiswa ini. Nah, jadi sangat-sangat bermanfaat bagi kawan-kawan gitu. Oke. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan bahasa asing gitu, yaitu bahasa Inggris. Nah, mungkin ini yang sedikit membedakan dengan ini ya, beasiswa pada umumnya gitu. Jadi mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan secara finansial, tapi juga soft skill gitu. Jadi kalian juga bakal dapat kemampuan peningkatan kemampuan bahasa Inggris ya. Kemudian ada pendampingan mentor akademik ataupun organisasi. Oke, kemudian ini ya, bela diri. Mungkin ini dianggap hal yang ini belum lumrah atau belum biasanya ada di beasiswa lain gitu. Nah, di atas ini juga diberi fasilitas itu bela diri ya. Jadi memang beda lah gitu dari program maupun fasilitas yang ditawarkan beasiswa Ethos ini dibandingkan dengan beasiswa lainnya gitu. Jadi lebih banyak lagi gitu fasilitas yang bisa kalian rasakan. Oke, kemudian training pengembangan diri, dan yang terakhir itu persiapan karir. Nah, jadi sekali lagi gue bilang, beasiswa Ethos ini bukan hanya sekedar memberi bantuan finansial doang gitu, tapi juga fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kemampuan kalian gitu ya. Oke, jadi kurang lebih udah sedikit ini ya, sedikit tahu lah apa beasiswa Ethos itu tadi ya, yang dimana beasiswa ini memang diutamakan gitu ya untuk kampus-kampus di luar Pulau Jawa gitu. Oke, nah jadi kita balik lagi ke syarat gitu ya. Nah, syaratnya yang pertama yaitu calon mahasiswa angkatan 2021 ya, jadi yang lulus tahun ini dan diterima di 14 PTN. Seperti aku bilang tadi, bedanya dengan KIP kuliah, dia hanya kampus-kampus tertentu aja ya. Jadi nggak semua kampus negeri
itu menerima beasiswa etos ini. Nah, nanti bakal ada di bawah, nanti aku bakal kasih tahu apa aja universitasnya, ya. Kemudian beragama Islam, ya. Kemudian memiliki prestasi di bidang akademik dan organisasi. Nah, di bidang akademik dan organisasi ini ya selama kalian sekolah gitu, ataupun bisa juga kalian lampirkan di luar non sekolah gitu. Seperti misalnya kalian ikut ini ya organisasi di luar sekolah juga ada gitu kan, bisa juga kalian masukkan. Nah, kemudian berkomitmen mengikuti program pembinaan selama 4 tahun. Ya, dan yang terakhir mendapat persetujuan orang tua. Oke. Nah, itu syarat pendaftaran. Jadi ini kita loncat aja ya. Ini nanti dulu lah gitu. Supaya kalian nggak ini ya nggak terlanjur nonton sampai akhir, atau kalian harus tahu dulu kampus yang bisa menerima manfaat ini. Jadi kalau misalnya kalian nggak daftar di 14 PTN ini, mungkin kalian bisa skip video ini ya. Karena apa? Kampus yang hanya menerima tuh 14 saja di tahun 2021 nih. Yaitu pertama Unsia. Ya, Unsia ini untuk Provinsi Aceh. Maksudnya yang kawan-kawan yang mungkin yang di luar Provinsi Aceh yang mendaftar di Unsia juga bisa mendaftar. Jadi bukan berpatokan pada domisili tinggal kalian, tapi di mana PTN itu yang kalian pilih. Ya. Pokoknya yang kalian ingin daftar gitu. Misalnya ini SMPTN gitu ya. SMPTN kan udah pengumuman. Nah, kalau kalian diterima di Unsia gitu, walaupun kalian bukan orang Aceh, bukan tinggal di Aceh, kalian bisa apply ataupun daftar di beasiswa etos ini. Dan juga kawan-kawan yang ingin bakal daftar di SBMPTN yang memilih Unsia. Nah, kalian bisa daftar. Oke. Kemudian USU ini di Sumatera Utara, udah jelas. Andalas, Padang kalau nggak salah nih. Kemudian Universitas Jambi. Andalas tadi di Sumatera Barat gitu ya. Nah, ini kemudian Universitas Jambi. Kemudian Universitas Hasanuddin, ini Makassar kayaknya. Kalau salah kalian bisa relat di komen di bawah gitu ya. Sorry kalau salah. Kemudian Universitas Palangkaraya, kemudian Universitas Mula Warman, Universitas Lampung, Universitas Halu Oleo, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Patimura, Universitas Mataram, Universitas Tadulako, kemudian Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi inilah kampus-kampus yang bisa menerima beasiswa etos. Nah, kalau kalian mendaftar di luar dari 14 PTN ini, kalian bisa skip video ini. Mungkin bisa kalian share aja ke kawan-kawan kalian yang mendaftar di 14 PTN ini, baik jalur SMPTN ataupun SBMPTN. Jelas ya. Nah, jadi kalau kalian yang nonton video ini mendaftar di salah satu atau mendaftar di 14 tadi ya 14 PTN tadi gitu, kalian harus sudah menyiapkan persyaratannya, itu foto scan atau surat keterangan penghasilan orang tua atau slip gaji. Nah, untuk slip gaji ini bagi misalnya orang tuanya petani gitu ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan surat keterangan dari kepala desa atau Pak Lurah kalian. Ya, jadi kalian bisa minta di desa. Oke, kemudian yang kedua tulisan, yaitu cita-cita dan peranku dalam membangun daerah. Ini mungkin seperti kayak ini ya, esai gitu. Memang kalau untuk etos ini beasiswa ini kita harus menulis esai gitu. Nah, kemudian mengisi form pendaftaran online. Nah, nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi ya. Kemudian ini bagi kawan-kawan yang lolos ke tahap wawancara. Ini yang udah lolos ADM ini dulu ya. Nah, kalau kalian udah lolos ADM, kemudian lanjut ke tahap wawancara, yang harus kalian siapkan yaitu pas foto, kemudian tanda pengenal, mau itu KTP ataupun SIM gitu ya. Kemudian kartu keluarga, kemudian piagam prestasi, kemudian foto scan rapor dari semester 5 yang terakhir gitu ya, kelas 1, 2, dan 3 gitu. Jadi kalau rapor ini kalian bisa tanyakan ke TU-nya gitu. Maksudnya yang rapor 5 semester tuh yang mana aja gitu. Oke, kemudian foto rumah bagian tampak depan, tempat tidur, kamar mandi, dan dapur, masing-masing 1 foto. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya etos ini ya memang menyasar untuk kawan-kawan yang ini ya ekonomi lemah gitu. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin orang tuanya berstatus ASN ataupun TNI Polri, itu kan nggak bisa daftar beasiswa etos ini ya. Jadi buat kawan-kawan yang ekonominya lemah bisa daftar ini. Oke. Jadi kurang lebih sekilasnya itu dia. Nah, untuk kontak personnya sendiri gitu ya, kalian bisa cek di Instagramnya, ini dia, ethos_id gitu ya. Jadi kalian bisa cek ataupun sharing komen-komen di sini bisa gitu. Oke ya. Nah, kemudian
pendaftarannya itu kapan sih Bang, sampai kapan gitu ya. Jadi kita cek di sini ada. Oke. Ini dia. Sosialisasinya ya udah lewat gitu. Pendaftarannya dibuka tanggal 3 April sampai 11 April. Di sini aku nge-record tanggal 9. Jadi kalian bisa mendaftar sampai tanggal 11 April 2021 gitu ya. Pengumumannya tanggal 20. Kemudian kalau kalian lolos, kalian bakal wawancara di tanggal 24 April, tanggal 24 April sampai 9 Mei. Ya, jadi manfaatkan waktu yang tersisa untuk kalian bisa daftar etos ini. Oke, nah, kemudian gampangnya juga gitu ya. Etos ini juga diperuntukkan untuk kawan-kawan yang lolos SPTN atau SBMPTN di luar 14 PTN tadi. Jadi kalian juga bisa dapat ataupun bisa mendaftar beasiswa etos ini. Nah, untuk universitas saya ini dia ya, banyak lah. Nanti kalian bisa ceknya di sini. Ya, di sini didaftar panduannya ini. Nah, kalau kalian butuh panduan ini, PDF-nya, kalian bisa komen email kalian, nanti bakal aku share PDF-nya ini, gitu ya. Oke. Selanjutnya, buat kawan-kawan yang nanya gitu Bang, aku SMPTN udah lewat, kemudian aku juga daftar KIP kuliah, apa bisa? Gitu. Oke, jadi jawabnya bisa. Di situ kan bisa cek di bagian ini ya, top 10 FAQ-nya ini. Oke, jadi kita cek masing-masing. Sebelum kalian komen di bawah, kalian baca dulu ini. Ini dia. Ini yang sering orang tanya tentang etos gitu ya. Kak, daftar etos gratis enggak? Gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke. Kemudian, siapa aja Kak yang bisa mendaftar seleksi etos 2021? Itu ya, yang lolos SMPTN dan SBMPTN. Jadi kalau yang daftar atau yang lolos mandiri itu nggak bisa. Ya, dengan catatan kalian lolos di 14 kampus yang aku bilang tadi. Jelas ya? Oke. Kemudian, apa ada persyaratan khusus untuk mendaftar etos? Nggak ada persyaratan khusus gitu ya. Jadi, untuk lengkapnya kalian bisa cek di website ini tadi. Nanti aku kasih link di deskripsi. Kalian bisa cek di sini, gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Apakah saya bisa mendaftar beasiswa etos jika saya sedang menerima beasiswa atau dalam proses mendaftar beasiswa lain? Jadi maksudnya kalian bisa daftar double beasiswa apa enggak gitu ya. Jadi jawabannya bisa. Selama kakak berstatus sebagai mahasiswa baru angkatan 2001 dan diterima atau memilih tujuan di 14 kampus tadi, gitu ya. Nah, dan di KIP kuliah, kalau anda nanya, Kak, aku udah daftar KIP kuliah, bisa gitu? Bisa apa enggak? Jadi jawabannya bisa. Kalian bisa cek di websitenya KIP kuliah, di bagian panduan FAQ, nih ya, kasih contohnya. Ini dia. Ya, ini di website resmi KIP kuliah. Saya penerima KIP kuliah, apakah boleh mendaftar beasiswa selain KIP kuliah? Jadi jawabannya, mahasiswa penerima KIP kuliah dapat mengajukan beasiswa lain, asalkan sumber dana beasiswa berbeda dengan KIP kuliah atau APBN. Jadi, kalian bisa mendaftar etos plus juga bisa daftar KIP kuliah. Karena kan KIP kuliah ini sumbernya dari APBN. Sedangkan kalau dari etos ini tadi kan dari dompet duafa ya. Nah, jadi bukan bersumber dari APBN. Jadi jawabannya bisa. Oke ya, kita cek lagi. Nih ya, Kak, jika saya ditanggung oleh wali tetapi orang tua saya masih ada, slip gaji siapa yang saya unggah? Nah, ini jawabannya itu slip gaji wali kalian. Nah, kemudian bagaimana jika orang tua atau wali saya tidak memiliki slip gaji? Yaitu seperti tadi contohnya petani gitu ya. Nah, kalian bisa minta surat keterangan penghasilan dari RT atau RW setempat dengan mencantumkan rata-rata besaran nominal penghasilan tiap bulan. Nah, intinya ya kalian bisa minta di Pak Lurah atau desa kalian gitu ya. Oke, Kak, semua file diunggah dalam format apa? Semua dalam bentuk JPG kecuali SI. SI dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, jadi masih banyak lagi lah gitu. Kalian bisa cek sendiri di ini ya, Instagramnya Etos ID. Nanti juga aku kasih linknya di deskripsi. Oke. Nah, jadi untuk panduannya juga gitu ya, panduannya kalian bisa cek di sini. Ini ya, ini panduan cara mendaftar di PDF ini. Jadi kalau kalian ingin punya PDF-nya bisa komen di bawah. Atau gini aja lah, aku kasih aja link deskripsinya. Nanti kalian tinggal download gitu ya. Supaya kalian nggak payah nunggu balasan email aku. Jadi kalian bisa email ataupun klik aja link downloadnya di deskripsi gitu ya. Jadi
kurang lebih ya itu aja lah info yang bisa aku share gitu ya. Mungkin agak terburu-buru karena memang aku baru dapat infonya gitu ya. Jadi aku harapkan gitu ya, kalian yang mungkin berpikir aku kan udah nggak kuliah ataupun aku nggak kuliah, ngapain open kali, mungkin bisa kalian share info ini gitu ya. Mungkin bagi kalian tidak bermanfaat, tapi mungkin bagi kawan-kawan atau saudara kalian atau orang lain mungkin saja info ini bermanfaat. Jadi kan nggak ada salahnya kalian share gitu ya. Nah, ya sama seperti video ini gitu. Mungkin udah tanggal 9, tapi kan masih ada waktu. Mungkin ada orang-orang atau kawan-kawan yang belum tahu infonya, makanya aku share info ini. Ya, mungkin kita nggak bisa membantu, tapi kita bisa men-share dengan cara ya share link video ini ke kawan-kawan kalian gitu ya, supaya mereka yang mungkin memiliki kemampuan untuk apa ya, kemampuan intelijensia tinggi gitu atau memang pintar gitu tapi terkendala dengan ekonomi gitu ya, mungkin kawan-kawan bisa share info ini ya, jadi mereka bisa daftar ke kuliah, juga bisa daftar Ethos ID ini. Oke, jadi kurang lebih itu aja ya informasi tentang beasiswa di tahun 2021 ini. Jika ada yang kurang jelas gitu ya, kalian bisa komen di bawah, aku bakal bantu jawab sebisanya, karena kawan aku juga ada yang penerima Ethos di tahun sebelumnya, jadi aku mungkin bisa sharing sama kalian. Oke ya, jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.